Ngobras Fakultas Dakwah, ngobrol asik dan santuy Fakultas Dakwah YIN Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa bertemu lagi di Ngobras Fakultas Dakwah, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Untuk kesempatan pada kali ini kita kedatangan tamu, beliau Bapak Dr. Haji Rohmat MPD, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu YIN Purwokerto. Dan sebelumnya akan saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Rohmat? Sehat? Alhamdulillah Mbak Nura juga sore ini ya sehat segar. Semoga demikian juga dengan Mbak Nur Aziah dan seluruh pemirsa Ngobras ya. Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua juga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan lancar. Amin. Ya, untuk ngobrol asik dan santuy Fakultas Dakwah pada kali ini kita akan membincangkan dengan tema yang sesuai dengan kualifikasi Bapak Dr. Haji Rohmat MPD, yaitu tentang pendidikan dan penjaminan mutu yang ada di YIN Purwokerto. Dan beliau akan menyampaikan hal-hal terkait teknis maupun nanti bisa disampaikan kepada pendengar terkait apa manfaat dan sebagainya, apa yang harus dilakukan dan apa yang nanti bisa dilaksanakan dalam menjalankan pendidikan yang baik atau memilih pendidikan atau memilih program studi yang baik. Monggo kepada Bapak Rohmat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Nur Azizah. Jadi sore kali ini saya akan mengajak para pemirsa untuk berbincang-bincang terutama terkait dengan pendidikan tinggi ya. Pendidikan tinggi khususnya berkaitan dengan kalau adik-adik yang kebetulan yang saat ini masih dalam rangka pencarian, masih browsing ya. Saat ini kan masa-masa itu Mbak Nur Aziah, masa-masa pendaftaran, masa-masa pemilihan program studi apa yang akan dipilih dan ini penting sekali karena apa yang dipilih itu nantinya akan disitulah yang akan digeluti. Bahkan kalau di perguruan tinggi itu kan bermacam-macam jenisnya ya. Ini pemilihan perguruan tinggi juga sangat penting untuk cermat itu ya. Mumpung sekarang ini kan ini masih beberapa perguruan tinggi masih pendaftaran. Memang untuk satu tahapan ya, tahapan yang jalur penelusuran yang apa itu prestasi memang sudah ya, sudah baik yang di perguruan tinggi umum ya, itu sudah pengumuman, sudah mulai registrasi, sementara bagi di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, ini memang singkatannya kadang-kadang gonta-ganti ya, sekarang ini kan namanya PTKIN ya, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Itu kan sudah sekian lama ini juga diselenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru secara nasional ya. Di samping tetap perguruan tinggi juga ada jalur mandiri di masing-masing perguruan tinggi. Nah, kembali ke tadi untuk yang jalur prestasi ya, itu baik di perguruan tinggi umum, di perguruan tinggi keagamaan, ini kan saat ini sudah pengumuman bahkan calon mahasiswa baru itu adalah ya sudah beberapa yang registrasi. Sementara untuk jalur yang tulis, sekarang kan masih proses ini ya, proses ya. Ini banyak sekali perguruan tinggi yang sekarang ini masih dalam proses pendaftaran untuk jalur tulis, ya, baik di PT UN, Perguruan Tinggi
umum, negeri, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan juga di perguruan tinggi yang lain. Ini perlu, saya sampaikan kepada para pemirsa, khususnya kepada adik-adik SLTA yang posisinya sekarang masih lagi, masih lagi browsing ya, masih browsing mencari, kadang-kadang harus tanya-tanya ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada adik-adik calon mahasiswa bahwa banyak sekali ragam perguruan tinggi. Ada ragam perguruan tinggi, kalau dari segi statusnya itu ada yang statusnya negeri, ada yang statusnya swasta ya, kemudian yang negeri pun itu juga ada yang bermacam-macam juga. Ada yang perguruan tinggi umum, negeri, ada perguruan tinggi keagamaan. Nah, swasta lebih banyak lagi ragamnya, ya. Ada juga perguruan tinggi yang, berbasis untuk kedinasan, ya. Ini saat ini juga sedang proses pendaftaran, kalau tidak salah, bulan April ini itu berakhir akhir April ini, ya, kalau nggak salah 30 April. Nah ini menurut saya penting kepada adik-adik calon mahasiswa untuk benar-benar, eee, menyesuaikan tentunya ya, dengan kemampuan dirinya, dengan minatnya ya. Karena apa yang nanti dipelajari di perguruan tinggi, baik itu jalurnya akademik ya, ada yang jalur profesi, ya barangkali pemirsa ada yang apa itu, masih penasaran memang ya, di perguruan tinggi itu ada yang akademik, Mbak Nur. Akademik itu ya nantinya bergelar, ada yang kalau tingkat pertama ada strata satu, ya, sarjana strata satu, kemudian ada yang berikutnya nanti ada magister, kemudian ada yang, di atasnya lagi strata 3 itu doktor. Nah, di samping itu kan ada yang profesi-profesi non akademik itu ada yang D1, D2, D3, D4, dan seterusnya. Nah, kesemuanya ini, tentunya harus betul-betul dicermati, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan, minatnya, ini penting ya. Kalau adik-adik, calon mahasiswa, ingin ya, kuliah dengan menekuni keilmuan, ya tentunya jalur akademik. Tapi kalau yang diinginkan adalah lebih dominan kepada, profesi, ya, profesi pekerjaan jenis pekerjaan tertentu, maka diploma menjadi pilihan. Nah, diploma pun nanti bermacam-macam, ada yang mau berapa tahun, makanya ada istilah diploma disingkat dengan D1, D2, D3, D4, kalau D5 tidak ada. D5 nggak ada. Jadi, sementara gambaran saya begitu. Gimana Mbak Nur, barangkali, kaitannya dengan ini? Apa yang harus, ya dipersiapkan? Contohnya kan gini, kadang lulusan lulusan SMA itu kadang kan masih bingung harus memilih mana, apakah perguruan tinggi agama, apakah perguruan tinggi umum. Nah, mungkin ada kelebihan-kelebihan perguruan tinggi agama khususnya IAIN Purwokerto gitu. Kenapa harus memilih IAIN Purwokerto? Iya. Jadi, kalau IAIN Purwokerto yang nanti sebentar lagi insyaallah akan menjadi Universitas Islam Negeri, ya, Universitas Islam Negeri, Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri, yang populer nanti disingkat dengan UIN atau UIN Saizu. Nah, ini kan, alhamdulillah dari segi umur, dari segi usia setidaknya begitu ya, ini penting. Soalnya betapapun bahwa usia perguruan tinggi itu juga, eee, berpengaruh terhadap bagaimana eksistensi keberadaan, ya. Kekokohan itu di antaranya itu ada pada seberapa lama perguruan tinggi itu. Nah, IAIN Purwokerto kan sudah lama sekali ya, dulu dari Fakultas, Tarbiyah cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kemudian dinegrikan ya tahun 1664 ya.
Artinya sudah lama sekali ya, 1964 itu artinya bahkan lebih tua dari mohon maaf, lebih tua dari UIN Walisongo, Semarang, kalau tidak salah tahun 1970. Di IAIN Purwokerto hingga saat ini kan program studinya banyak, yang tersebar ke dalam 5 fakultas dan insya Allah untuk mempersiapkan menjadi UIN, sejumlah, proposal sudah disiapkan untuk program studi baru. Dan sekedar informasi ini kepada para pemirsa yang kebetulan mendengar ya, ini penting karena juga beberapa hari yang lalu ada yang japri ke saya, ya mungkin karena ya, menanyakan apakah sekarang masih ada masa pendaftaran, ya sekarang masih untuk jalur yang tulis. Untuk saat ini 5 fakultas, ya 5 fakultas itu, masing-masing prodinya memang tidak sama jumlahnya ya. Ada yang jumlah prodinya ada 3, ada yang ada 4, bahkan ada yang 7 seperti Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan itu ada 7. Alhamdulillah kalau dari segi akreditasi ya, saya ngomong akreditasi ini karena sekarang salah satu ukuran penting kualitas perguruan tinggi, itu kan diukur antara lain dari bagaimana akreditasi. Akreditasi institusi IAIN Purwokerto akreditasinya B. Ini artinya bahwa dari sisi akreditasi ini ya kualitasnya sudah bagus lah ya. Kemudian untuk akreditasi prodi sampai saat ini terhitung ya ngubras kali ini, itu IAIN Purwokerto sudah memiliki 10 10 program studi yang terakreditasi BAN PT dengan nilai A. Dari 28 prodi seluruh jenjang. Jadi ada 28 prodi, ada S1, ada S2, dan ada S3, lengkap lah pokoknya. Di IAIN Purwokerto ini alhamdulillah seluruh S-nya ini lengkap ya. Jadi S1-nya, S2-nya, S3-nya semuanya lengkap ya. S3-nya ada 1, S2-nya ada 6, berarti berapa? 7. Kemudian S1-nya saat ini ada 21 program studi. Dari 28 itu yang sudah akreditasi A itu ada 10 dan saat ini terus berbenah. Jadi, kembali ke tadi, teman-teman yang adik-adik yang masih mungkin galau ya atau masih, apa yang akan saya pilih ya, menurut saya salah satunya adalah tentang minat minat ya, artinya minat saya lebih cenderung di mana ya. Karena ada juga beberapa waktu yang lalu ya, ada mahasiswa yang ketika saya tanya itu memilih IAIN karena desakan orang tua. Nah nah sebenarnya sih saya tidak menyalahkan juga, karena ada juga soalnya yang anak-anak yang masih lulus itu masih bingung juga, akhirnya, "Udahlah bapak ajalah, udahlah mama saja yang memilih." Ya jadi ada juga yang model begitu. Jadi kalau apapun yang dipilih sebenarnya ya, program studi itu tentunya kembali kepada, minat dan kemampuannya. Akan repot manakala sudah terlanjur ya, ternyata goyah. Nah, goyah di jalan, saya kok nggak cocok ya di sini ya. Nah, saya kurang tepat di sini, makanya sejak awal itu harus dibaca. Kalau di IAIN Purwokerto itu kan bisa dilihat di webnya, masing-masing profile, jadi profile dari program studi itu kan ada. Di perguruan tinggi umum juga biasanya begitu. Jadi profilnya, kemudian akreditasinya, terutama adalah standar kompetensi lulusan yang populer dengan SKL itu. Nanti mempersiapkan untuk menjadi apa, disiapkan menjadi apa, itu yang kemudian adik-adik bisa mencocokkan dengan, "Oh saya berarti cocok, minat dengan minat itu." Meskipun lagi-lagi bahwa namanya pendidikan formal ya, tentunya
tidak segala-galanya, ya. Tidak segala-galanya itu dalam arti ada teman-teman, eee, di samping kuliah, program tertentu ya, program studi tertentu itu ada juga yang memang menekuni bidang lain, ya. Dan ternyata kadang-kadang setelah lulus bukan prodinya itu yang menjadi, apa ya, menjadi andalan pekerjaannya, bahkan mungkin yang lain. Wah itu banyak ya, seperti itu banyak. Alumni Yayan Purwokerto ini banyak sekali yang, keragaman kerjanya ya, gitu. Tapi tetap kembali kepada program studinya, pemilihan ketika awal. Sementara kalau untuk teman-teman adik-adik mahasiswa yang sekarang sudah masuk ya, sudah masuk artinya posisinya sekarang mungkin berarti kalau sudah masuk itu semester saat ini semester genap ya. Benar. Ini Wah, semester genap berarti ada yang mahasiswanya semester 2, ada yang semester 4, 6, 8 ini yang aktif ya. Jadi pemirsa Ngobras barangkali, ada yang masih bertanya-tanya bahwa untuk jalur program studi yang strata 1 sarjana itu hampir rata ya, karena memang kurikulumnya dibuat, standar secara nasional itu dirancang untuk 4 tahun atau 8 semester. Jadi 8 semester itu dirancang untuk jalur strata 1 ya, program jenjang strata 1 itu 8 semester atau 4 tahun diselesaikan. Meskipun tetap ada juga batas, apa ya, istilahnya toleransi ya. Kalau saya mengibaratkan mahasiswa itu ya, ya ada ban serepnya ya. Tapi untuk mahasiswa dan mahasiswi ya saya harapkan ya jangan terlalu banyak memakai ban serep itu. Sering saya contohkan kan begini ya, coba dilihat itu, mobil, mobil kan ada ban serepnya ya, berapa ban serepnya? 1 Pak, gitu. Coba kalau truk bannya berapa? Tergantung truknya Pak, ada yang truk itu kan macam-macam ya Mbak Nur ya, nggak tahu Mbak Nur pernah naik truk apa belum ya? Kalau zaman saya kecil itu kalau nunut ada acara naik truk ya, ada yang bannya 6 ya, ada yang bannya 8, 8 enggak, lebih, 6 10, setelah 6 langsung 10 ya, 6 langsung 10. 10 ya, modelnya double itu. Tetapi tetap serepnya hanya 1. Serepnya tidak banyak, makanya saya sering mahasiswa yang sudah kuliah ini ya, meskipun untuk S1 itu ada batas maksimum sampai 14 semester atau bisa kuliah sampai 7 tahun, itu artinya kan, pokoknya 8, serepnya bisa sampai 6 ya, banyak sekali. Tapi ya tentunya jangan dipakai semua serepnya itu ya. Nah, saya sering kalau dalam kuliah saya sisipkan, ya kalau toh harus, menambah, artinya menambah itu ternyata sesuai dengan target, kan kalau yang saya sarankan ya sesuai target, karena kalau lulus tepat waktu itu berpengaruh terhadap apa itu, nilai akreditasi juga berpengaruh ya. Jadi jangan dikira adik-adik mahasiswa nggak apa-apa lama-lama yang penting mantep ya, bukan mantep itu. Kuliah terlalu lama itu bukan mateng, tapi malah bisa busuk gitu ya. Jadi, eee, tadi, jadi kalau toh memang harus terpaksa ini ya, namanya terpaksa ya jangan banyak-banyak lah, ya tambahlah mungkin 1 atau 2 semester. Tapi kalau bisa tepat waktu, wah itu lebih bagus lagi. Nah, untuk adik-adik mahasiswa yang kebetulan sekarang semester 2 ini memang sampai saat ini memang mungkin ada yang belum pernah melihat kampus ya. Ya, karena pandemi Covid mulai terasa itu pertengahan Maret, saya ingat betul itu pertengahan Maret, berarti sekarang sudah 13 bulan, 13 bulan lebih ini, itu kan kemudian semua pelaksanaan daring. Sehingga mahasiswa yang sekarang semester 3 itu praktis memang belum pernah masuk ruang kuliah, dalam arti ruang kuliah loh, di ruang kuliah yang ada ini yang ya kadang-kadang saya lihat lewat kampus, jalan-jalan itu ya kasihan juga ya ruang kuliahnya sudah bersih-bersih, mahasiswanya kosong.
Nah, untuk mahasiswa yang sekarang posisi semester 2, begitu juga di perguruan tinggi lain, Mbak. Ada sejumlah perguruan tinggi tidak hanya IAIN Purwokerto yang mulai tahun 2020 tahun kemarin itu sudah mulai menerapkan Merdeka Belajar, kurikulum merdeka. Memang belum semua ya, belum semua ya. Alhamdulillah IAIN Purwokerto sudah memulai, sudah memulai me menerapkan atau mengimplementasikan Merdeka Belajar, kurikulum merdeka. Apa yang beda? Oh, banyak, banyak yang beda. Salah satunya adalah bahwa dalam format MBKM, jadi populernya itu MBKM, Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka. Sesuai dengan namanya memang di sini ada merdekanya 2 ya. Belajarnya merdeka, kurikulumnya juga merdeka. Nah, ini maksudnya merdeka itu begini, mahasiswa meskipun tadi sudah memilih, sudah ada pilihan program studi, misalnya kalau di Fakultas Dakwah ini kan ada 4 ya, 4. ada 4 program studi, ada PKI, Bimbingan Konseling Konseling Islam. Islam, ada KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Islam, ada PMI, Pengembangan Pengembangan Masyarakat masyarakat Islam. Islam, ada Manajemen Dakwah. Dakwah. Ada 4. Meskipun adik-adik mahasiswa sudah masuk di prodi itu atau di prodi yang lain di IAIN ini atau prodi yang lain lagi di perguruan tinggi yang sudah menerapkan MBKM, adik-adik punya kesempatan hingga 3 semester. Nah, ini kalau ketentuannya dalam SNDiktif itu, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, itu bisa, sampai 3 semester mahasiswa itu diberi peluang untuk merdeka. Nah, cuma implementasinya masing-masing perguruan tinggi berbeda-beda, Mbak Nur. Artinya apakah, full mulai menerapkan itu atau secara berjenjang, tapi kalau sudah sampai level full itu 3 semester. 3 semester mahasiswa itu betul-betul, eee, belajar secara merdeka tidak di kampus. Ya, bisa tidak di kampus, bisa di luar kampus, bisa di program, studi yang lain. Jadi fleksibelnya di situ. Ini yang tidak, apa itu, tidak ada pada kurikulum sebelumnya. Jadi kalau kurikulum sebelumnya kalau di IAIN Purwokerto yang posisinya sekarang semester 4, semester 4 ke atas itu belum ada ini, apa itu istilahnya, choice, atau pilihan untuk semacam itu. Jadi yang beruntunglah ini meskipun adik-adik mahasiswa semester 2 belum pernah lihat kampus ya, belum pernah lihat ruang kelas, tetapi, insyaallah nanti, secara bertahap, normal apa itu, kondisi new normal ini akan sampai kepada, eee, kembali ke tatap muka ya, itu berpeluang untuk belajar di luar prodi, di kampus itu 1 semester, kemudian belajar di luar perguruan tinggi, ya, di luar perguruan tinggi, baik di luar perguruan tinggi itu artinya tidak di perguruan tinggi, itu bisa sampai 2 semester. Di mana di luar perguruan tinggi itu adalah bisa di instansi-instansi, di perusahaan, baik instansi pemerintah maupun swasta maupun yang lain, yang memiliki kesesuaian dengan tentunya, pengembangan tertentu. Ya, pengembangan tertentu itu memang ada standarnya Mbak Nur, artinya nanti tidak semuanya tidak kemudian merdeka secara liar gitu ya. Pokoknya ya tetap ada rambu-rambunya, eee, instansi-instansi yang bisa menjadi tempat belajar. Bahasa peraturannya namanya magang. Itu sampai 2 semester maksimal di luar itu. Sementara kalau di perguruan tinggi yang 1 semester tadi, jadi 3 itu, 1 di perguruan tinggi, 2 di luar perguruan tinggi. Yang di perguruan tinggi itu bisa
mahasiswa mempelajari keilmuan di luar prodinya. Di luar prodinya, dalam perguruan tinggi yang sama. Jadi misalnya, adik-adik misalnya pendengar Ngobras ini misalnya, mahasiswa program studi KPI misalnya, KPI. Ada kesempatan untuk memperdalam keilmuan di luar prodi KPI, di IAIN Purwokerto. Bahkan kalau sudah berkembang, berkembang itu, ya sekarang lagi dipersiapkan itu kalau sudah berkembang dalam arti kerjasama dengan, beberapa perguruan tinggi, itu bisa di perguruan tinggi di luar IAIN Purwokerto, di luar IAIN Purwokerto, baik itu PTKI maupun PTU, tentunya sesudah ada payung MOU, ya. Karena memang harus ada MOU nanti berkaitan dengan sistemnya, kurikulumnya belum matching ya, ya belum bisa ya. Termasuk ada apa itu administrasi akademiknya, sistem akademiknya, kemudian sistem keuangannya, ya UPU-Rampenya memang banyak ya. Tapi kalau sudah siap nantinya, ya nantinya sudah siap itu mahasiswa ya bisa belajar ada 2 choice, program studi yang sama di perguruan tinggi lain. Misalnya kalau sesama PTKIN ya, saya contohkan misalnya mahasiswa program studi manajemen dakwah misalnya di IAIN Purwokerto bisa juga belajar di program studi manajemen dakwah misalnya di IAIN Pekalongan, IAIN Salatiga, IAIN Surakarta, misalnya begitu. Program studi yang sama. Bisa juga di luar program studinya. Pokoknya betul-betul apa istilahnya MB, merdeka belajarnya itu ada. Jadi di kampus itu bisa 1 semester, di luar kampus malah 2 kali lipat, yaitu 2 semester. Tapi tentunya itu karena perlu, mempersiapkan karena kalau di luar kampus itu artinya kan harus ada payung ya, payung yang mengaturnya. Nah, tentunya itu di sejumlah perguruan tinggi itu untuk di luar perguruan tinggi itu memang masih dalam proses, apa itu, penjajakan untuk, MOU dan perjanjian kerjasamanya. Tapi kalau untuk di dalam perguruan tinggi sendiri, ini sudah banyak yang berjalan, artinya nanti berjalan ya. Nah, karena itu relatif lebih mudah. Jadi mahasiswa Fakultas Dakwah program studi PKI misalnya, bisa nanti belajar di luar Fakultas Dakwah. Bisa di FEBI, bisa di FTIK, bisa di Fakultas Syariah, begitu juga yang lain sama. Jadi mahasiswa Fakultas Tarbiyah bisa nanti menekuni misalnya kepenyiaran di KPI juga bisa. Itu bisa sampai 1 semester. Karena kalau masih di perguruan tinggi kan, apa itu, siskanya kan masih sama ya. Kalau di sini masih sama siska, tapi kalau perguruan tinggi memang masih dalam proses penjajakan untuk dimulai. Termasuk untuk yang di luar perguruan tinggi tadi. Tampaknya untuk MOU dengan di luar perguruan tinggi itu bisa lebih simpel. Mengapa saya katakan tampaknya lebih simpel, karena kalau di perguruan tinggi kan ada sistem akademik ya, ada sistem akademik, ada nanti pembayaran SPP, UKT. Sementara kalau di luar perguruan tinggi, itu kan justru malah, apa itu, tidak ada sistem itu. Artinya bahwa kendala itu, menjadi lebih simpel ya, lebih simpel ya. Tinggal nanti bagaimana, kerjasama kemudian, yang cocok dengan tentunya visi misi ya, visi misi karena tetap harus ada standarnya dan tetap juga ada dosen, kalau istilah dalam KKN itu ada dosen pembimbing lapangan atau dosen penanggung jawab yang membimbing mahasiswa. Jadi sekilasnya begitu ya. Jadi saya pikir orientasinya ada 2 tadi ya, ada teman-teman mahasiswa yang saat ini masih galau, masih model pencarian program studinya apa ya.
saya ingatkan untuk itu. Sementara yang sudah masuk, apalagi yang Purwokerto, wah ini yang baru-baru ini siap-siap nanti dengan cara belajar yang agak berbeda. Oke, ya. Kemudian untuk terkait bagaimana memberikan semangat atau motivasi bagi yang mau kuliah dan yang sudah kuliah. Mungkin ada trik and tips dari Iya. Pak Rohmat. Ya, kuliah itu kan banyak banyak apa ya, banyak ragamnya ya. Karena memang tidak semuanya mahasiswa itu kan juga, berangkat dari ekonomi yang memadai ya. Meskipun alhamdulillah saya lihat saat ini secara keseluruhan kan sudah relatif lebih baik dibanding dulu ya. Dulu zaman saya, zaman Mbak Nurul ya mungkin memang berbeda banget ya. Siji zaman sih memang zamannya Sekjen ya, ya Sekjen ya. Ya, tapi Mhm. setidaknya memang, yang namanya kuliah itu ya tentunya tetap filosofi Jawa kan tetap ada dir basuki mawa beo. Jadi tetap mesti ada biaya. Kalau toh ada mahasiswa yang kebetulan dapat beasiswa ya, tapi kan untuk operasional pelaksanaan kan masih juga perlu biaya juga. Sehingga memang apa ya, ya ini menjadi salah satu faktor yang menurut saya makanya komunikasi dengan orang tua atau wali terkait dengan itu ya perlu di awal-awal itu ya. Jadi agar nanti tidak ada kendala untuk penyelesaian, studinya. Kemudian, juga di samping itu kan, eee, mahasiswa kan bermacam-macam, ada yang berasal dari lokal setempat, ada yang di luar. Kalau yang di lokal setempat itu kan problemnya memang problem jarak kan tidak ada ya, artinya tinggal bisa berangkat, bisa dilaju ya. Tapi ada kendalanya juga karena dilaju itu kadang-kadang apa itu, eee, kurang optimal. Kurang optimal apa itu dalam belajar, ya. Ya itu tergantung bagaimana pengaturan diri. Pengaturan diri, bagi teman-teman mahasiswa, kapan saya waktunya untuk belajar, kapan saya waktunya untuk di luar belajar, apakah itu kerja, apakah membantu orang tua, ya. Karena kalau yang di tempat sendiri kan mestinya tidak kos, artinya mereka tinggal sama dengan orang tua. Nah, kalau orang tua kan ada saja orang tua yang kemudian wong anaknya atau putra-putrinya ada mosok kadang-kadang, ada kegiatan apa enggak dilibatkan atau enggak diperintah. Bagaimana pintar-pintar ngaturnya. Sementara kalau yang di luar itu berarti kan harus memperhitungkan, untuk cari tempat tinggal yang pas. Yang pas ini memang relatif ya, saya katakan relatif, karena ukuran pas ini ya, hubungannya dengan banyak ya, lingkungan yang mungkin kondusif itu saya pikir paling paling penting ya, kondusif itu artinya bisa untuk belajar. Kecuali kalau yang semester-semester awal kan di sini ada diperlakukan yang tidak lulus harus mondok dulu kan ya, harus tinggal di pesantren. Nah, tapi bagi yang kebetulan sudah lulus itu kan bisa merdeka, merdeka bisa memilih, tapi tentunya perlu dilihat-lihat dulu ya. Beruntunglah kalau kebetulan punya kenalan kakak kelas. Tapi kalau kadang-kadang itu masih meraba-raba juga, mau tinggal di mana, mau cari kos di mana. Beda kalau dulu saya memang cari kos itu pilihannya yang penting yang bagus tapi murah. Ya sebenarnya saya pikir semua sekarang kan pengennya begitu ya, bagus tapi murah. Nah, tapi biasanya bagus murah itu jauh dari kampus, tuh. Jadi pilih-pilih itu ya. Jadi terutama kalau yang sudah kuliah, sudah masuk, karena betul-betul Anda itu sudah mandiri berbeda dengan saat SLTA, di sinilah bagaimana cara self management, cara me-manage diri untuk mengatur waktu, tapi juga cara mengatur keuangan. Nah, keuangan kan penting ya. Nah, sekarang ini karena zamannya sudah digital itu ya, juga satu hal lagi itu bagaimana cara mengatur ini, cara mengatur ini. Nah, cara mengatur ini itu penting sekali ya.
Ini itu sebagai apa ya, laptop kecil ya, ini yang bisa membuka apa saja ini kan tergantung adik-adik mahasiswa memanfaatkannya. Dipakai belajar yang ya bisa, dipakai di luar belajar juga bisa. Nah ini menurut saya harus harus bagaimana, bijak, cermat ya, itu di sini. Orang bisa menghabiskan biaya di sini juga bisa, orang bisa mencari tambahan penghasilan dari sini juga bisa. Itu salah satunya. Nggak tahu mungkin kalau dari Mbak Nur ada pengalaman pribadi sendiri Mbak cara mengaturnya itu? Jadi jadi sudah disampaikan bahwa ternyata untuk memilih ya pendidikan itu harus didahului dengan minat. Ya ini. Jadi memang banyak pengalaman masing-masing yang mungkin tidak sama, tapi bahwa bagi yang masih mencari jenjang pendidikan khususnya kuliah, bisa tanya kepada kakaknya, kakak tingkatnya, dan sebagainya. Dan yang penting pilihlah sesuai dengan minat. Kemudian kalau sudah masuk kuliah, silahkan bisa melakukan manajemen diri ya dengan baik supaya kuliahnya bisa lancar. Amin. Ya, luar biasa sore hari ini juga tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Rohmat MPD sangat luar biasa dan kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga nanti lain waktu bisa bertemu lagi di ruang podcast ini. Terima kasih Pak Rohmat. Ya, sama-sama Mbak. Ya, itu saja untuk podcast hari ini Ngobras Fakultas Dakwah, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Jadi saya Nur Aziza MSI, kurang lebihnya mohon maaf. Seakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di acara Ngobras jam 5 sore setiap hari di Ngobras, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Terima kasih.